3 hal yang membuat pelaksanaan sholat id di Ponpes Al Zaitun Indramayu ini viral karena dianggap nyeleneh. Pertama, posisi imam yang didampingi oleh 2 orang, padahal umumnya imam berdiri sendiri di depan. Yang kedua, ada seorang perempuan yang berdiri di barisan paling depan sendirian di antara makmum laki-laki dan ikut melaksanakan sholat, padahal umumnya perempuan ada di barisan belakang. Dan yang ketiga, ada sosok laki-laki yang juga berdiri di barisan paling depan, namun gerakan sholatnya tidak umum. Coba lihat saja tangannya. Nah, MUI Indramayu sendiri mengaku bingung mereka ini aliran apa, karena katanya Ponpes Al Zaitun ini agak tertutup. Sementara PBNU mengatakan kalau sholat mereka ini sah-sah saja, namun keluar dari kemazhaban yang umum. Nah, sementara kalau ditelisik dari sejarahnya, ternyata Ponpes Al Zaitun ini pernah beberapa kali mendapat tuduhan sebagai pusat ajaran aliran sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Jombang Reaction TV. Oke, Jombang Reaction TV kali ini akan membahas berita yang akhir-akhir ini begitu viral. Fakta-fakta mengejutkan Pondok Pesantren Al Zaitun. MUI menemukan fakta baru. Pondok Pesantren Al Zaitun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berafiliasi dengan NII, Negara Islam Indonesia. Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen Bidang Hukum dan HAM Ihsan Abdullah mengungkapkan temuan tersebut di gedung Menko Polhukam Rabu tanggal 21 bulan 6 kemarin. Hasil penelitian MUI sudah jelas bahwa itu terindikasi dan terafiliasi dengan gerakan NII. Sudah sangat jelas, ujarnya. Dalam sebuah video-video pendek, entah itu di TikTok, di short YouTube, atau di Instagram, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun ini dia sering ceramah-ceramahnya itu semacam kayak provokatif dan juga pencucian otak ke semua anggota ataupun itu santri-santri di pondok pesantren tersebut. Pernyataan dari Panji Gumilang ini bahwa khotib sholat Jumat itu perempuan tidak masalah, guys. Padahal aturan-aturan Al-Quran ataupun dalil hadis tidak menerangkan bahwa di waktu sholat Jumat itu dibolehkan khotib seorang perempuan. Dan dari hal tersebut, Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang ini mengartikan Al-Quran itu seenak jidatnya sendiri. Itu yang paling menjengkelkan. Dan sekarang masih berlangsung juga demo besar-besaran dari semua elemen masyarakat, entah itu dari LSM, entah itu dari organisasi kemasyarakatan, menggeruduk Pondok Pesantren Al Zaitun. Oh ya guys, hari ini hari Kamis tanggal 29 Juni, tepat di hari raya besar, hari raya Idul Adha. Dan saya ucapkan selamat hari raya Idul Adha bagi para viewer Jombang Reaction TV. Oke, kita lanjut membahas Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan juga yang paling konyol juga, ibadah haji itu tidak perlu ke Mekah, guys. Cukup di Indramayu, cukup di Pondok Pesantren Al Zaitun bisa melaksanakan haji. Itu yang juga statement-statement konyol oleh seorang Panji Gumilang. Bahkan khusus untuk ibadah haji, pihak Al Zaitun memperbolehkan haji di Indonesia, padahal syariat Islam telah menetapkan semua umat Islam yang akan menunaikan ibadah haji itu harus di tanah suci Mekah, Arab Saudi. Adanya statement bahwa haji tidak harus di Mekah, cukup di Indonesia, itu sangat tidak sesuai syariat Islam. Ini dari sebuah artikel di Wikipedia. Oke, kita sudah menemukan, guys, fakta-fakta tentang Ponpes Al Zaitun di demo karena diduga ajaran sesat. Oke, ini terlihat sebuah foto yang pada waktu melaksanakan sholat id kemarin, guys. Ini tampak jamaah
berjajar dan duduk di kursi berjarak 1 meter 1 meter. Di sini terlihat ada sebuah wanita di soft depan, dan ini infonya yang bapak di tengah ini adalah seorang Kristiani. Ngawur aja si Panji untuk kupret. Oke, nama pondok pesantren Al Zaitun kini tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial Indonesia. Pasalnya pondok pesantren yang berlokasi di Kabupaten Indramayu ini, Jawa Barat, beberapa hari lalu, tepatnya pada Kamis 15 Juni 2023, dikerutuk massa dari Forum Indramayu menggugat. Aksi demo ini dilakukan untuk menuntut 5 hal. Salah satunya adalah dugaan ajaran sesat yang terjadi di Ponpes Al Zaitun. Bahkan jika tuntutan tersebut tidak dikunjung direspon, Forum Indramayu berjanji akan mengerahkan jumlah massa yang lebih besar. Lantas apa saja yang terjadi di Ponpes Al Zaitun hingga mendapat sorotan dari warganet Indonesia? Berikut fakta-fakta tentang Ponpes Al Zaitun yang diduga memiliki ajaran sesat. Oke, ini ada sebuah biografi dari Pondok Al Zaitun. Pada 29 Agustus 2005, Washington Times menyebut jika Ponpes Al Zaitun sebagai the largest Islamic madrasah in South Asia, atau pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Pondok pesantren ini berdiri di atas lahan seluas 1.200 hektar dan dapat menampung murid hingga 7.000 santri per 2011 lalu. Peserta didik yang menimba ilmu di pesantren ini juga tidak hanya berasal dari Indonesia, melainkan dari mancanegara seperti Singapura, Malaysia, Timur Leste, hingga Afrika Selatan. Pondok pesantren Al Zaitun diresmikan pada tanggal 27 Agustus 1999 oleh Presiden Indonesia ketiga B.J. Habibie. Adapun kurikulum yang digunakan mengacu dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, dipimpin oleh Panji Gumilang. Ponpes Al Zaitun berdiri pada 13 Agustus 1996 dan Panji Gumilang sendiri pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Modern Gontor. Dia aktif di organisasi alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan pernah mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa oleh International Management Center Association Evans University yang berbasis di Buckingham, Inggris. Keempat, memiliki masjid monumental. Masjid ini dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 3.000 meter. Oke, 5, di demo massa. Ini momen ini yang paling ramai sampai saat ini, guys. Ponpes Al Zaitun dikerutuk massa sebanyak 3.000 orang dari Forum Indramayu menggugat pada Kamis 15 Juni 2023. Mereka membawa 5 tuntutan kepada pesantren yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Kelima tuntutan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Usut tuntas dugaan ajaran sesat Al Zaitun dengan melibatkan MUI dan Kementerian Agama. 2. Mengusut dugaan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan Panji Gumilang terhadap saudara K. Saudara K ini saya juga kurang paham. Intinya di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun itu ada dugaan pelecehan seksual oleh Panji Gumilang sendiri, guys. Oke, kita lanjut. 3. Al Zaitun yang diduga merampas dan menguasai ribuan hektar tanah rakyat dengan izin tidak jelas dan dugaan atas tindakan pencucian uang. Oke, 4. Penghentian pembuatan dermaga khusus Al Zaitun karena bahaya akan dimanfaatkan dalam hal negatif. 5. Al Zaitun tidak memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar karena tidak dapat diakses secara umum dan cenderung tertutup. Itulah 5 fakta yang dituntut oleh pihak pendemo dari Indramayu menggugat. Oke guys, itulah tadi sekilas tentang Pondok Al Zaitun.
Adapun fakta-fakta yang kemarin sempat viral juga, banyak hal yang kontroversi dari si Panji Gumilang. Si Panji Gumilang ini tidak tahu kok punya panggung begitu kuat di dalam negeri ini. Sosok mbahnya Intel, Pak Hendro Priyono dan juga Pak Muldoko, ada isu juga sebagai backingan dari Pondok Al Zaitun, tapi untuk kebenarannya benar atau tidak mungkin masih butuh waktu untuk diusut. Dan sampai sekarang masih terjadi demo besar-besaran guys ke Pondok Al Zaitun dan menjadi trending topik di semua media sosial dan juga media televisi nasional, karena si Panji Gumilang ini masih dia masih membusungkan dada, dia masih merasa semua itu yang dilakukan tidak melanggar apapun. Itu kan konyol, padahal yang diajarkan itu menyimpang jauh dari syariat Islam. Oke guys, sekilas tadi tentang Pondok Al Zaitun. Mohon maaf bila ada salah kata tentang pengulasan Pondok Al Zaitun. Untuk kebenaran apapun masalah, kita limpahkan semua ke negara, dan masih tahap proses pengusutan dari MUI dan juga pihak kepolisian. Semua akan mengusut tentang kebenaran-kebenaran yang fakta-fakta yang mengarahkan Pondok Al Zaitun ini sesat. Oke, hashtag tangkap Panji Gumilang, pidanakan. Oke guys, nantikan terus video-video reaksi seru dari Jombang Reaksi TV. Oke guys, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan silakan like, share, and comment bila menyukai video ini ke semua teman-teman di seluruh media sosial. Oke, next content, see you. Ciao.